Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih dan kesehatan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami percaya bahwa anugerah-Mu besar atas kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan, Kau yang menyertai, Kau yang memberkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan semangat mau memuji Tuhan. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Engkau luar biasa Tuhan. Namamu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur ku naikkan kepadamu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah, takkan pernah. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ya.
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39, dan setiap cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Memasuki minggu yang ketiga di bulan Maret ini, kita akan mengangkat tema masih tentang kehidupan doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan semua peralatan yang sudah kita lakukan, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, pada minggu yang ketiga di bulan Maret ini, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu lewat sarana online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami tentang doa yang menjadi gaya hidup orang-orang Kristen, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu pada hari ini. Di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara, dan kita akan membaca beberapa ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan doa. Tentu tidak keseluruhan. Tema kita pada tanggal 20 Maret tahun 2022 ini adalah Prayer is a Christian Lifestyle. Artinya doa adalah gaya hidup seorang Kristen. Dan ayat-ayat yang akan saya sampaikan kepada saudara, kita boleh membaca. Yang pertama adalah Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39, tapi saya hanya akan membacanya pada ayat 35 yang berbunyi seperti demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi pagi-pagi benar, ya, very early in the morning, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di tempat tersebut. Ini yang pertama. Lalu di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16, ketika Tuhan Yesus akan memilih murid-muridnya, Yesus memanggil ke-12 murid rasul. Ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 14, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Ayat 15, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot. Dan ayat yang ke-16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa bagi orang Kristen, bagi saya dan saudara, bagi jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, merupakan gaya hidup yang harus menjadi sesuatu yang mendarah daging di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan juga di dalam Mazmur pasal 42 ayat 9. Dikatakan di sana, a prayer to the God of my life. Doa adalah kehidupan. Jadi doa bukan sekedar nafas, tapi doa juga adalah kehidupan. Saya kira ini hal-hal yang begitu luar biasa. Begitu juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 yang mengatakan seperti demikian ketika Yesus berdoa di malam di mana dia akan ditangkap dan disalibkan. Ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Wah, luar biasa. Mungkin kita membayangkan darah yang keluar dari tubuh Yesus yang pertama mungkin dari mahkota duri. Bukan, saudara. Justru darah pertama yang menetes ke bumi dari tubuh Yesus adalah darah karena kesungguh-sungguhannya, keseriusannya ketika dia sedang berdoa. Oh, ini luar biasa. Ya, his sweat was like a drops of blood. Ya, jatuh ke bumi, falling to the ground. Wow. Mungkin kita pikir darah yang pertama keluar dari tubuh Yesus itu mungkin dari mahkota duri kah, dari tombak, tetapi bukan, Bapak Ibu Saudara. Justru dari darah karena keseriusannya berdoa. Wah, ini luar biasa. Jadi Yesus pun sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki gaya hidup untuk selalu hidup di dalam doa. Kalau kita tadi membaca pada pasal 35, jadi pasal 1 ayat 35 dari kitab Markus, pagi-pagi benar, very early in the morning, dia pergi ke tempat yang sunyi, a solitary place, tempat yang sunyi. Untuk apa di sana? Berdoa. Jam berapa, saudara? Pagi-pagi benar itu. Ya, saya coba mencari isi daripada very early in the morning. Ternyata jam 3.30 pagi, Bapak Ibu. Jam 3.30 pagi atau subuh. Sedemikian masih gelap. Yesus keluar dan berdoa. Kemana kita jam seperti demikian? Pada jam-jam tersebut kita ada di mana? Mungkin kita masih tidur. Mungkin kita masih pulas dalam tidur kita. Tapi Yesus keluar, pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa. Demikian juga gaya hidup Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 menyatakan bahwa Raja Darius menandatangani surat larangan yang tak dapat diubah oleh siapapun untuk tidak melakukan permohonan doa kepada semua dewa atau manusia selain kepada Raja Darius dalam waktu 30 hari ke depan. Ayat ini menerangkan bahwa doa yang dilakukan oleh Daniel dengan kata keterangan seperti yang biasa dia lakukan, seperti yang Daniel melakukannya setiap hari, menegaskan bahwa Daniel berdoa bukan hanya ketika ia menghadapi larangan Raja Darius. Hebat sekali Daniel ini. Ya, bagi Daniel doa adalah gaya hidupnya yang melekat dalam dirinya dan tak dapat dipisahkan. Melekat dalam dirinya. Kalau tadi kita melihat bagaimana titik-titik darah yang keluar dari tubuh Yesus adalah karena keseriusan doanya. Bagi Daniel tiada hari tanpa 3 kali sehari berdoa. Entah ada atau tidak ada masalah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu doa adalah gaya hidup Daniel. Bagaimana saudara jemaat sekalian? Di masa pandemi COVID-19 ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam percaya dan mengiring kepada Tuhan Yesus? Kita mau belajar beberapa poin di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang ke-1, kalau kita lihat di sana, ya, bagaimana gaya hidup berdoa. Kita belajar dari cara Yesus hidup, ya, dari belajar dari kehidupan doa Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama, tadi kita sudah baca sekali lagi di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita lihat di sini yang pertama, Yesus melakukan doa pagi. Ya, saya rasa ini hal yang kita bisa pelajari. Daniel melakukan hal tersebut apapun persoalan hari itu yang dia hadapi. Apapun persoalan yang sedang dia hadapi, dia tidak pernah meninggalkan kehidupan doa. GBI Pasir Koja dan seluruh jemaat, kita selalu melakukan doa, baik itu setiap jam 8 malam sepanjang pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Hampir 2 tahun, tiap hari kita berdoa. Dalam kondisi pandemi kita berdoa, dalam kondisi sebelum pandemik juga kita melakukan doa secara rutin. Sebelum
kita melakukan misi, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Kenapa? Karena gereja yang hidup adalah gereja yang senantiasa juga mengandalkan doa. Doa itu artinya apa? Saya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara juga tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Doa pagi Yesus lakukan, ya. Dan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pada hari itu, nomor satu, berharap akan berkat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menolong saudara sepanjang hari itu. Mungkin kita menghadapi masalah, mungkin kita menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan kita. Tapi jangan keluar dari rumah sebelum kita pergi berdoa kepada Kristus. Ini hal yang nomor satu. Adakah doa pagi yang kita naikkan setiap hari? Supaya kita tidak mengandalkan pada kemampuan, kekuatan, kebisaan kita barangkali. Tapi kita mengandalkan pertolongan dan kemampuan Tuhan Yesus. Oh, ini luar biasa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia juga melakukan doa sore menjelang malam. Jadi yang kedua, doa pagi, lalu doa siang atau doa menjelang sore dan juga malam, ya, Yesus lakukan. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Matius 14 ayat 23 mengatakan seperti hal demikian, Bapak Ibu. Ya, ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Ini pada waktu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Sebelum mereka pulang, Bapak Ibu, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik di atas bukit, ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus yang biasa ke tempat yang sepi, yang sunyi, solitary place. Ya, dia berdoa sendirian. Habis pelayanan, sebelum malam tiba, dia berdoa, dia naik ke bukit, dia berdoa lagi. Ini sukacita dari Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, selalu menaik ke tempat-tempat yang sepi, tempat yang sunyi, berdoa kepada Bapa yang di sorga. Wah, luar biasa. Kalau saudara mau hidup seperti apa yang Yesus ajarkan ini, saya kira kehidupan kita akan seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Sikap kita, perlakuan hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, doa menjadi alat yang akan menolong kita, tidak mengandalkan pada kekuatan sendiri. Bahkan Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan pada Tuhan. Dan salah satu yang paling penting adalah dalam doa tadi. Ya, tadi kita sudah baca Matius 14 ayat 23, menjelang malam. Mungkin pada Yesus sudah melayani siang hari sampai sore hari. Ya, sebelum orang banyak itu, setelah orang banyak yang melayani bersama-sama dengan Tuhan pulang, Yesus naik ke bukit dan dia berdoa seorang diri. Wah, hebat sekali Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup doa kita? Apakah kita mau hidup seperti demikian? Kalau kita hidup seperti begitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan memimpin hidup saudara. Belum tentu tidak ada masalah, tapi seperti Daniel, ketika tidak boleh menyembah kepada Allah lain kecuali menyembah Raja Darius, dia tetap menghadap ke Yerusalem untuk berdoa. Kiblatnya ke Yerusalem pada waktu itu, dan berdoa di sana 3 kali sehari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, doa malam. Yesus pun lakukan sedemikian. Kita sudah baca tadi di dalam Lukas 6, bagaimana Tuhan Yesus sebelum memilih para murid. Yesus saja, Bapak Ibu Saudara, dia sebelum memilih, sebelum mengambil keputusan, dia berdoa semalaman. Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Bagaimana dengan sikap saudara menghadapi semua tantangan hidup hari-hari ini?
Mungkin penyakit, mungkin persoalan di dalam rumah tangga, mungkin persoalan dalam pekerjaanmu, mungkin persoalan kesehatanmu. Apa yang kita minta? Pergi ke alternatif? Tuhan duluan. Itu yang Yesus lakukan. Dikatakan di sana di dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Sekali lagi, kesenangan Yesus berdoa di bukit, di tempat yang sunyi. Tidak ada suara-suara lain, ya. Untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Wah, pagi, siang, sore, dan malam hari Yesus pergi berdoa. Tiga-tiganya kita lihat tadi di tempat yang sunyi, di bukit, bertemu dan berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Doa malam. Saya kira ini hal yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Daniel tadi. Di dalam Daniel 6 ayat 11 dan berikut-berikutnya. Ketika dia diancam, ketika dia ditantang untuk tidak boleh menyembah kepada Allahnya. Satu yang dia lakukan, jalan keluar yang dia lakukan adalah berdoa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pasir Koja, dimanapun engkau ada pada hari ini, atau mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan berita ini. Ayo, bagaimana kehidupan doa saudara? Belajar dari cara Yesus, dari cara Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya 3 doa pagi, doa siang malam, atau doa sore, tapi Yesus juga mengajarkan Lord Prayer, doa Bapa kami. Wah, saya kira ini doa yang sangat terkenal, ya. Lalu juga Tuhan Yesus memberi contoh ketika dia ada di Taman Getsemani. Murid-muridnya ngantuk, murid-muridnya letih. Yesus tetap komunikasi dengan Bapa di sorga lewat doa. Bagaimana Yesus pada waktu makan? Pada waktu dia menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Tentu tidak mudah. Tapi nomor satu, sebelum makanan itu mereka cicipi Bapak Ibu, nomor satu Yesus bawa kepada Bapa di sorga. Berkati Tuhan, syukur dan berkati. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena Tuhan mendengar dan menjawab doa saudara dan saya. Karena itu saya mendorong jemaat sekalian, Bapak, Ibu, tua, muda, besar, kecil, anak-anak sekolah minggu, youth, dan juga orang-orang tengah baya. Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini kita mengambil sikap untuk hidup di dalam doa. Lifestyle in prayer. Ya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Jadi kalau ditanya sama orang-orang, saudara, apa sama siapapun, kenapa kamu mau berdoa? Jawabannya, Tuhan kita mengajarkan supaya gaya hidup kita berdoa. Karena kita mengandalkan bukan kemampuan sendiri, tapi kemampuan Tuhan. Tuhan Yesus yang maha mendengar itu akan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana hidup seorang Kristen. Bagaimana kami boleh senantiasa hidup di dalam doa. Belajar bagaimana Tuhan Yesus berdoa pada pagi hari. Belajar bagaimana Yesus berdoa di saat sore hari, di saat malam hari. Setiap saat berdoa. Karena komunikasi dengan Engkau akan memberikan kami kemampuan untuk menghadapi hari-hari yang kami alami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam kuasa dan berkat nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Kembali lagi bersama dengan saya Yanuar
kita akan menyimak pengumuman sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah live streaming Minggu 27 Maret 2022 pukul 10 pagi dengan pembicara Pendeta Simon Ilianto. Ibadah ini akan ditayangkan secara real time atau bersamaan dengan ibadah onsite KU2 GBI Pasir Koja 39. Akan ditayangkan langsung melalui YouTube. Link akan dibagikan H-1. Ibadah onsite Minggu 20 Maret 2022 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, Cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Saya mengajak jemaat untuk tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah onsite gereja kita. Kami juga tetap mendorong jemaat untuk menjaga prokes dengan baik, mengenakan masker dengan benar, masker tidak boleh di bawah hidung, harus menutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Di minggu ini, 20 Maret 2022, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul cerita Pakaian Imam. Untuk aktivitas online, bisa adik-adik kerjakan di rumah ya. Dan kalau sudah selesai, bisa difoto, dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Jangan lupa juga hafalkan ayat hafalan minggu ini ya. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda Gereja GB Pasko yang dikasih Tuhan. Sekarang ibadah Yud akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di Taman Mimosa nomor 11. Link reservasi dapat diakses di Instagram @link_youth_gbpasko atau teman-teman bisa mendirect message-nya langsung ya. Ditunggu setiap kehadiran teman-teman. See you guys and God bless. Shalom jemaat wanita yang dikasihi Allah, sungguh sebuah sukacita kalau kita dapat kembali beribadah bersama secara online dengan tema doa yang persisten. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Dr. Hana Gunawan, Selasa 22 Maret 2022 pukul 6 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan telah memberi kekuatan untuk bertahan di masa pandemi ini. Mari kita tetap menabur meski di masa sukar. Kita akan meneruskan pembangunan GSG Sakura, terutama sayap kiri dan balkonnya. Sebagai informasi, bulan Februari yang lalu kita telah memasang LED untuk menunjang ibadah di GSG Sakura. Saat ini GSG Sakura digunakan untuk berbagai pelayanan onsite seperti KU Taman Sakura, KU Bandung Selatan, kebaktian Youth Milenial, latihan musik pujian, dan perpustakaan. Mari kita perbaharui janji iman kita untuk membangun gereja Tuhan. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Perkumpulan Sekina Indonesia atau melalui amplop yang tersedia di setiap kebaktian. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk belajar dan terlibat dalam pelayanan live streaming dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari perbesar kapasitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasir Koja 39. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasir Koja 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Yanuar, mewakili kru TTN News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Bapak Jansehan, Bapak Gembala kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan yang memberkati Pak Yance, Tuhan yang menolong kehidupannya, Engkau yang memberkati keluarganya, Engkau yang nyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan Bapak Yance. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang begitu besar. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau memberkati juga buat gereja-gereja-Mu, anak-anak-Mu yang ada di seluruh negeri kami Indonesia. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah oleh karena pertolongan-Mu gereja-gereja-Mu bangkit. Kan juga Tuhan buat gereja GBI Pasir Koja di tempat ini. Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu yang heran dan dahsyat. Diberkatilah jemaat-jemaat-Mu di pusat, baik itu di cabang-cabang, bahkan juga Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyatakan kebesaran-Mu. Mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan yang menyatakan kebaikan hati-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa kebesaran-Mu dinyatakan atas seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, terobosan, pertolongan yang daripada-Mu dinyatakan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat jawaban doa yang telah Engkau sediakan, yang telah Engkau nyatakan atas seluruh umat-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya mujizat-Mu terus dinyatakan atas seluruh umat-Mu di GBI Pasir Koja. Engkau yang nyatakan kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami percaya pertolongan-Mu nyata atas seluruh umat-Mu. Kami juga mengucap syukur buat setiap para tenaga kesehatan yang ada di bangsa kami. Kami mengucap syukur juga buat tenaga kesehatan yang ada di GBI Pasir Koja. Diberkatilah Dr. Jeffrey, Dr. Linda, Dr. Loni, Dr. Hana, Dr. Imelda, Dr. Henhen,
Dr. Eroy, Dr. Angel, Dr. Litwina, Dr. Lucy Tuhan, bahkan seluruh tenaga kesehatan yang lain diberkati oleh Engkau. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna, keluarga mereka keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengalami berkat kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami percaya juga ya Tuhan, berkat-Mu juga ada atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Diberkatilah Pak Jokowi, diberkati Pak Maruf, diberkati Pak Ridwan Kamil, diberkati Pak Ulosano, diberkati juga Pak Yana ya Tuhan sebagai wali kota kami. Diberkati juga seluruh camat, lurah, RT RW Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah, bahkan juga seluruh rakyat Indonesia. Engkau yang nyatakan kebesaran-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa bangsa kami akan terus mengalami kasih setia dan rahmat-Mu. Kami percaya juga ya Tuhan, situasi yang boleh terjadi di bangsa kami, Engkau Tuhan yang mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dan menyatakan kebesaran-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih, anugerah-Mu besar atas bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami, diberkati seluruh apa yang dikerjakan di bangsa kami. Bahkan juga Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur juga buat vaksinasi yang boleh terus berjalan. Kami mengucap syukur buat angka penurunan dari lonjakan COVID ini ya Tuhan. Oh, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kami percaya Indonesia segera akan masuk ke dalam endemi ya Tuhan. Dan bangsa ini ya Tuhan akan sungguh-sungguh mengalami terobosan, mengalami pemulihan. Baik dalam pandemi COVID-19 ini, penuntasan pandemi COVID-19 ini terjadi. Kan juga pemulihan ekonomi Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya jauh lebih banyak dari apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Engkau Tuhan yang berkarya atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Bapak yang penuh dengan anugerah, Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan kasih, kami bersyukur. Bapak yang juga mendengar doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini pada tanggal 20 Maret 2022. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajak Tuhan belajar bagaimana Yesus menaikkan doa setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati semua jemaat kami yang hadir dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Karena itu kekasih-kekasih Allah, hiduplah terus di dalam kuasa dan kasih Kristus. Berdoalah menurut gaya hidup yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada saudara sekalian. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai dan melindungi saudara pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sama-sama kita berkata, amin.